Shalom bagi kita semua. Kurang semangat ya Bapak Ibu, apa karena cuacanya dingin? Shalom. Shalom. Apa kabar? Mari langsung kita mulai ya Bapak Ibu, agak terlambat sedikit, tapi kita sama-sama mengejar supaya sama-sama kita langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada di sini Bapak.
cuaca yang terbaik juga Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan pujian syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami mau membawa hati dan kehidupan kami. Kami mau mengangkat pujian syukur kepadamu Allah yang layak terima pujian dan kemuliaan Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Mari umatnya kita nyanyi puji Tuhan dan bangun bait kudus-Nya. Kita
duduk. Dan saya mau menyambut kaum ibu yang diberkati Tuhan untuk mempersembahkan pujian kedua. Mari setiap kita kaum ibu boleh maju ke depan, kita bawa persembahan bagi Tuhan.
habis-habisnya, tapi dipegang pekerjaan, keluarga, segala waktu kita perlu Tuhan. Mari bersama-sama setiap Rabu jam 4. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati dan kehidupan kami. Sebab tak terukur kasih setiamu Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap hari, setiap pagi. Dengan sepatutnya kami membawa yang terbaik bagimu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau amati dan tinggal hidup.
apapun yang namanya keselamatan, di dalamnya keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Engkau saja yang layak terima pujian. Bahkan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, hanya Engkau yang layak terima pujian. Terimalah sembah dan syukur kami Tuhan. Terimalah doa kami yang kami persembahkan dengan segenap hati kami. Engkaulah Allah yang menyempurnakannya menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih hidup kami sehari-hari Tuhan, terlepas dari keterbatasan kami, biar Engkau temukan kami boleh tetap bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Hari ini kami berkata, kami perlu Engkau Tuhan. Bahkan setiap waktu, apapun yang kami boleh alami, Engkau berdaulat dalam hidup kami. Itu yang kami nyatakan dan kami percaya. Terima kasih Roh Kudus. Berdaulatlah Tuhan juga di tengah-tengah ibadah kami. Pemberitaan firman ini Engkaulah yang berbicara bagi kami. Saat Engkau berbicara, kami terima firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kehidupan yang berkuasa dan menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami tundukkan seluruh kepikiran kami, seluruh mahkota jikalau itu ada, seluruh keterbatasan yang kami miliki ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita terus bersuka cita mengiringi Yesus. Kenapa? Sebab tidak ada kata mundur bagi kita mengikuti Yesus. Betul? Coba mari kita awali dulu firman Tuhan. Dari tadi Tuhan ingatkan saya waktu pujian, Mazmur 91 maaf. Mazmur 91 ayat 14. Mari kita respect ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama 3-2 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di ayat-ayat sebelumnya ada banyak hal dikatakan. Walau 1000 rebah di sisi kanan, 1000 rebah 10.000 di sebelah kiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak pungkiri bahwa waktu-waktu ini, saat-saat ini banyak kita yang mengalami sakit. Betul? Betul saudaraku? Tuhan tidak berjanji kalau kita mengikut Tuhan maka kita akan berjalan dalam kebahagiaan, dalam kesehatan, dalam berkat kelimpahan dari waktu ke waktu. Betul Bapak Ibu? Mari kita boleh jawab dulu dong, biar saya semangat. Betul Bapak Ibu? Tetapi yang terlebih kita mau nyatakan penyertaan Tuhan atas kita. Amin. Itu yang akan kita perlukan. Sebab di dalam setiap pergumulan itu adalah sekolah bagi kita mengenal Tuhan, termasuk sakit. Nah, di atasnya ini ya, sungguh dikatakan hatinya melekat kepadaku. Atas semuanya apa yang kita minta, apa yang kita klaim, doa, pengharapan, kebutuhan, di atas semuanya itu, ini adalah kunci. Apa itu? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi kebutuhan setiap kita. Amin. Ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita diberkati, ketika pagi, cerah, siang dan malam, segala musim Dia ada dalam hidup kita. Nah, apa yang kita perlukan? Kita terus melekat kepada Tuhan, berjuang. Saya percaya kita menerima firman ini. Amin. Bapak Ibu? Amin. Ya. Saya belum lihat kemarin Sipra di rumah sakit sebelum-sebelumnya. Nah, saya juga kemarin saya berobat ke rumah Ibu Susan. Saya nggak komsel, saya udah meriang. Bapak Ibu Saudara mengalaminya juga. Nah, minggu yang lalu, saudara kita, keluarga Pak Brinton dan istri mau datang ke tempat ini, kena di jalan. Sudah sungguh-sungguh mau ibadah. Apa yang mau kita persalahkan? Ada? Tapi coba kita lihat. Kita melihat anak itu rasanya gemes. Tapi coba. Namun saya juga di waktu tidak
terlalu lama gitu ya. Mereka siap ibadah sedikit, saudaraku. Ini adalah area kita bersekutu dengan firman. Dimana nembur saya di kampung ya, 2 minggu yang lalu nembur saya yang tertua meninggal. Ada sekitar 3 minggu lah ikut hari ini. Nah, minggu yang lalu nembur saya pulang gereja. Biasalah kalau di kampung mengalang pocal. Betul Bapak Ibu ya, ada ya, minum kopi. Tahu-tahu mau pulang. Nah, anaknya udah terlebih dahulu mempersiapkan angkutan mau pulang. Nah, dia tumpah minumnya, dikirain tidak sengaja. Tahu-tahu tangannya, sandalnya tidak bisa lagi dipakai. Saat itu dilarikan ke klinik, tidak lagi bisa, klinik anjurkan ke Balige. Dari Balige scan ke Persea, dan sekarang ada di Medan. Pendarahan di otak. Tidak pernah dia mengalami. Sungguh saudaraku, semua kami menyaksikan. Dia adik di bawah bapak saya. Tidak pernah dia mengalami, kalaupun demam ngelian kalau di kampung, hal yang biasa. Tapi untuk tensi segala macam tidak pernah disaksikan. Saya tidak lebih mengetahui, tapi anak-anaknya menyaksikan. Tapi sekarang pendarahan di Medan. Kemarin anaknya datang dari Jakarta. Anaknya menikah dengan adik saya, Marpariban. Coba saudaraku, ya. Nah, namun terkadang kita bertanya, aku sudah beribadah, aku sudah melayani. Saudaraku, itu tidak cukup bagi kita. Bukan berarti tidak boleh, tapi supaya kita boleh tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita. Sepakat Bapak Ibu? Tapi supaya kita boleh mengenal jalan-jalannya. Baik atau tidak baik menurut kita, dikatakan mengucap syukurlah. Ini kita mulai. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, saya boleh melihat Sipra, anak-anak yang lain penuh pojok. Ibu Leni kemarin kesaksian. Pertama-tama kami masuk, kami dimasukkan di ruang apa dikatakan? Di ruang terpaksa. Saya baru tahu bahwa di rumah sakit ada ruang terpaksa katanya. Apa itu? Pojok yang tidak layak kamar, cuma satu tempat tidur. Mungkin Ibu Mama Ari udah dengar kesaksiannya. Coba seperti itu saudaraku. Penuh. Ada rasanya yang masih baru lahir itu masih imut banget. Duh, saya bilang kayaknya ini baru lahir sudah masuk rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar ini boleh membuat kita semakin melihat di luar Tuhan tidak ada pegangan kita. Betul? Mari kita lihat firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 17. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ikutlah aku. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada seorang muda, ikutlah aku dikatakan. Ya, tahu kita Bapak Ibu ya, ikutlah aku kata Tuhan. Jual semua, tidak disisakan menurut ayat itu. Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Hanya itu pembicaraannya. Coba kalau sifatnya manusia mengumpulkan kepada diri sendiri, mengumpulkan kepada keluarga, karena memang logika mempersiapkan untuk anak-anak kita. Tapi bagi Yesus, berilah. Itu perkataan Tuhan. Bahkan dalam hal ini dikatakan jualah semuanya, ikutlah aku. Betul? Nah, yuk kita mau ikut yang mana nih? Di satu sisi kita sebagai manusia jasmani masih memikirkan kehidupan, tapi kita mengikut Tuhan. Mari terus kita berjuang supaya kita boleh sampai kepada kehendak Bapa. Kita lihat ini, kita baca bersama 3:2. Ya, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Minggu-minggu yang lalu telah kita dengarin sampai di ayat 18. Mari coba kita lihat apa yang dikatakan di sini. Kamu telah mengetahui sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tahu bahwa apa yang di lingkungan kita, Bapak Ibu mari kita boleh lihat apa yang di lingkungan kita, apa yang ada di hadapan kita, bahkan apa yang terjadi ke depan tidak semakin baik. Betul? Kita sudah tahu. Seumpama seperti itu dikatakan di sini. Bangsa bangkit melawan bangsa, semua terjadi. Nah, itu dikatakan. Contoh seperti itu. Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya.
Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret. Terseret karena apa juga? Karena hal-hal yang di lingkungan kita. Tadinya kita tidak terikut, lama-lama ikut. Betul? Ada yang seperti itu kan? Kalau dunia Bapak Ibu yang sudah baik, ya, yang sudah baik dari Tuhan, dunia bisa menjadikan, artinya segala kejahatan yang ada di dunia membuatnya menjadi tidak baik. Yang tidak baik dibuatnya semakin tidak baik lagi. Betul Bapak Ibu? Semakin hancur. Contoh, seorang dari kampung masih nunggu polos ketika dia sudah sampai di kota. Ketika dia tidak punya basic hidup di dalam Tuhan. Karena nasihat orang tua tidak cukup pegangan bagi kita. Saya juga orang kampung. Tahun 94 saya datang di Batam. Saya boleh melihat contoh yang Skyland. Skyland itu gratis hanya untuk menghanyutkan orang. Ada yang pernah tahu Bapak Ibu? Di samping 21. Saya masih ingat itu. Saya 5 tahun di PT PCI dulu Sekupang. Kita diajak, yuk hiburanlah, capek kita sekalipun banyak uang. Tapi coba, dunia memberikan gratis untuk menghanyutkan. Benar. Tapi di situ saya tidak punya orang tua, saya tidak punya keluarga dekat di sini. Ada keluarga, tapi saya belajar mengingat nasihat orang tua. Puji Tuhan, dari situ saya berawal, boleh ada bertumbuh sampai sekarang. Nah, coba mari kita lihat. Tuhan berfirman kepada kita, bagaimana kita untuk tidak terseret. Apakah bisa hanya baik? Tidak cukup. Yakin Bapak Ibu? Baik belum tentu benar, tapi benar di dalamnya, kebenaran di dalamnya ada kebaikan. Coba mari kita lihat, apakah yang menyeret kita hari-hari ini? Terkhusus dulu kita lihat teknologi. Bapak Ibu, saya tidak lebih banyak Bapak Ibu tahu, tapi coba kita lihat bagaimana apa dampaknya yang membuat kita sampai contoh yang apa yang kita boleh lihat sekarang ini, terbius, terseret. Banyak kebaikannya. Jikalau tidak ada basic dalam kehidupan kita, jikalau kita tidak memegang, dikatakan seperti ini, jangan kehilangan peganganmu. Bahasa Batak dibilang, tiup mana adong dio, asa unang adong membuat tupalmi. Itu firman Tuhan benar. Maka dikatakan jangan kehilangan peganganmu sehingga kita tidak terseret. Tidak sedikit saudaraku, oleh karena media, oleh karena teknologi yang tidak bisa dikuasai. Contoh, sampai bisa tidak tidur hanya untuk bermain. Iya kan? Tidak tidur, mungkin hanya tidak bermain membaca berita. Penting tidak? Penting. Tapi coba kita lihat, sehingga kita dilupakan, di-share kita. Nah, apa? Coba mari kita lihat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Nah, ya, Bapak Ibu, sering kita katakan anak-anak tidak bisa dibilangin. Bapak Ibu, satu-satunya hanya untuk kata berkata lepaskan handphone udah cukup, tidak akan bisa. Selain kita memberikan kehidupan yang natural, kehidupan Yesus kepada mereka. Sekarang anak-anak lebih percaya YouTube, Om Google daripada kita, apalagi berdoa. Bapak Ibu, mari kita lihat. Sehingga kita tidak bisa hanya berkata, anakku begini, tidak bisa begini, tidak bisa begini. Satu-satunya kita harus berjuang, memberikan contoh dan teladan. Ini bukan hal yang baru, tapi yang pasti ini satu-satunya yang akan kita mau kerjakan. Kadang-kadang kita tidak sadari, kita orang tua juga seperti itu. Ya kan? Nah, begitu gampangnya kita boleh bermain jari ini. Begitu mudahnya kita boleh bermain di media sosial, sehingga kita tidak menyadari apakah yang kita buat, sehingga bahkan terseret. Itu tadi kata-kata terseret. Coba kita katakan terseret, saudaraku. Handphone seseorang bisa berapa? Satu handphone di tangan bisa lupa makan, minum, tidur. Nah, tidak lagi suka firman Tuhan. Padahal tadi yang kita katakan, yang hatinya melekat,
Itu satu-satunya yang menjadi satu yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Tidak cukup kita mau tidur di gereja sekalipun, saudaraku, gak bisa. Sebab itu coba mari kita lihat, jikalau banjir, ibarat nih, banjir kena arus bisa dia hanyut hilang. Seperti anaknya siapa tuh? Yang di sungai? Ridwan Kamil ya? Coba kita lihat arti terseret. Apa yang membuat? Saya tidak membahas itu banyak. Hanya sekedar bagaimana arti terseret. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun di depan kita ini masih begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Satu-satunya yang membuat kita sampai kepada perjalanan kita tetap berpegang kepada Tuhan. Sepakat boleh katakan amin. Percaya Bapak Ibu, untuk apa yang kita lakukan dari hari ini ke belakang atau dari belakang sampai sekarang tidak cukup kita pegang atau kita tidak cukup andalkan. Bapak Ibu, mari kita boleh lihat apa yang sedang merajalela menguasai di hidup kita, di rumah tangga, di dalam lingkungan kita. Sekali lagi saya mau berkata, kadang kita satu rumah tangga diam, semua masing-masing tunduk kepada satu benda. Bahkan di gereja, gak apa-apa kalau saya singgung. Sebetulnya mari kita pahami, kita boleh membuka handphone di gereja, siap itu terseret. Niat awalnya membuka handphone, membuka Alkitab, lama-lama akan terseret. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iblis tidak takut datang ke gereja, benar? Tidak takut. Sedangkan kepikiran kita dia masuk, Bapak Ibu, lihat mana jendelanya, lihat kuping, lihat hidung, mulut. Apalagi ke gereja. Apalagi dia bukan satu pribadi, bukan satu pribadi wujud yang kita lihat, tapi dia roh. Jikalau kita tidak menyingkapi dengan sungguh-sungguh, maka kita seolah sudah menganggap bahwa kita ini sudah oke. Anak-anak kita ke gereja sudah oke. Kita kalau di kampung marari Kamis, marari Jumat, marari apapun sudah oke. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ukuran kita bukan kita. Sebab itu ayo mari bersama-sama. Ini tangis kita yang harus kita boleh tangisi. Tuhan, ini hidup kami, ini perjalanan kami. Belum lagi pahit getirnya kehidupan perekonomian dan yang lain. Bagaimana kita boleh menyingkapi semuanya? Itu dia. Coba mari kita lihat. Saya boleh sampaikan tadi, ya video lucu-lucu lah. Anak-anak kecil yang berkarya itu baik, tapi itu bisa menyeret kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita boleh menyingkapinya? Harus satu-satunya yang menjadi pengendali dalam hidup kita, Roh Kudus. Itulah yang mengingatkan kita. Sebab itu mari kita bergaul. Benarlah yang dikatakan Roh Kudus yang ditempatkan oleh Roh yang ditempatkan di dalam kita. Memang diingininya cemburu. Roh Allah loh. Tapi diberikan kepada kita itu satu-satunya yang boleh mengawasi kita setiap saat, menuntun kita day by day, waktu demi waktu, setiap saat. Kita hanya lihat anak kita di depan kita. Bahkan kita lihat sekalipun, ya kan? Kita tidak tahu apa yang dikatakan. Apalagi sekarang, saudaraku, bagaimana perjuangan kita memenangkan anak-anak kita. Bapak Ibu, jangan kita anggap ini sesuatu yang biasa. Benar Bapak Ibu. Kita katakan, coba Bapak Ibu mengalami kendala nggak sih? Ya kan, anak-anak yang belajar, udah siap belajarnya anak belum. Tapi siap itu, ya coba. Itu memprasaranai anak kita untuk kita bentuk. Kalau kita dulu zaman-zaman kita masih taat kepada orang tua, walaupun ada perlawanan, tidak seluar biasa sekarang. Oleh sebab itu, kita sebagai pribadi-pribadi yang zaman dahulu, zaman-zaman kita bersyukur. Tapi untuk sekarang, sepakat tidak Bapak Ibu bahwa kita menjadi orang tua yang merjungkir? Kenapa saya katakan? Jikalau kita tidak berjuang menggiring anak-anak kita kepada kehendak Tuhan,
Dia bisa ada di situ, tapi pikirannya ada di mana? Sebab itu mari bersama-sama. Ini pekerjaan kita, ini kebutuhan kita, ini tugas kita. Sampai kita berhasil melahirkan mereka menjadi pengenal Allah lebih daripada kita. Kalau kita orang Batak dikatakan naing manian gendeku utibus ya, betul ya? Baik dalam cita-cita, baik dalam perekonomian, baik dalam ilmu, baik dalam apapun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita hanya memikirkan tidak ini. Kalaupun ini saya sampaikan, Bapak Ibu jangan menuduh, saya juga di situ. Artinya saya juga menyekolahkan anak. Ya, suatu ketika anak kami siaran ini, izin ya, sesungguhnya kadang-kadang kalau kami saksikan anak kami dikomplain, anak komplain ya. Tapi suami juga udah pernah menyampaikan nilainya bagus. Ini untuk Tuhan. Nilainya bagus dari semester 1 sampai selesai. Dia cepat selesai. Tapi suami berkata, terlebih kita mengenal Tuhan. Tahu deh Bapak Ibu, benar. Benar. Kita bangga, tapi kami giring lagi. Kami berikan juga aplaus. Nilainya bagus. Nilainya bagus, hanya sedikit B. Selain itu nilainya terbaik. Coba mari kita lihat anak-anak kita Bapak Ibu, agar kita boleh melihat hanya nilai yang dibuat oleh manusia. Kita tidak cukup puas di sana. Oleh sebab itu melahirkan anak-anak sampai menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, itu yang lebih sulit. Sampai anak-anak kita benar-benar menjadi pengenal Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Lebih baik kita merenungi sekarang. Suatu ketika saya katakan, kalau kamu didisiplin, diingatkan sekarang, jauh lebih baik, nanti tidak kaget lagi. Kalau sekarang kita ninabobokkan, termasuk kita, cukup kita baca, berbeda loh Bapak Ibu, kita beribadah, kita membaca firman dengan menerima firman. Maka ini yang ditaruhkan di hati saya, puji Tuhan, saya percaya bagi Bapak Ibu pasti Roh Kudus berbicara. Roh Kudus, kami terima firman-Mu. Mari kita belajar memperkatakan bagaimana Bapak Ibu boleh bersekutu dengan Tuhan. Karena mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman belum tentu sama dengan menerima. Benar? Benar Bapak Ibu? Bisa kita dengar, tapi tidak kita terima. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menyingkapinya? Tuhan bilang begini, berilah kami hati yang bijaksana, hati yang dari Tuhan. Ini sekarang yang harus kita kejar, sehingga kita tidak cukup mapan dengan beribadah, melayani, berkarya dalam apapun. Semua itu tidak hilang. Itu sebabnya sampai di 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika 5 ayat 22 ya, atau 23. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu sempurna. Ya. Nah, oleh sebab itu mari, bagaimana kita boleh melihat ini? Ya, di Galatia 2 ayat 13 dikatakan turut terseret. Coba buka Galatia 2 ayat 13. Ya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Ya, waktu itu ada satu kejadian yang sangat mempengaruhi mereka. Dikatakan ini, dan orang-orang Yahudi berlaku munafik dengan dia. Dengan siapa? Satu pribadi. Itu di atasnya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan. Coba mari kita lihat. Kapan? Di mana? Waktu apa kita terseret? Kita nggak kenal dia, tapi bisa kita membenci dia. Kita hanya sedikit tahu tentang dia, bahkan kita kenal pribadinya, dia baik. Tapi karena isu, karena apa yang kita dengar, kita bisa jadi benci kepada dia. Ini contoh terseret. Ayat 14. Ini saya terkaget gitu ya. Kita sudah tahu ayat ini, tapi maksudnya kata-katanya. Tapi ketika saya baca ini kok ngeri gitu. Mari kita baca 3, 2, ya. Tetapi waktu kulihat
bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan Injil, kebenaran Injil. Bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepadamu, Kefas, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa nas dan seterusnya. Ini kita kutip, coba lihat. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang luar biasa, tapi dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kalau saya berkata kepada seseorang, pasti dia wow, marahnya. Atau kalau orang juga berkata kepada saya seperti ini, saya bisa wah. Tapi kebenarannya seperti itu. Kita semua bisa seperti itu. Mari Bapak Ibu, sehingga apa yang kita boleh harus miliki? Apa? Saya misalkan lihat Ibu Siti. Saya mengenal dia dari gadis sampai anaknya sekarang udah doli-doli, umurnya udah gadis. Pasti ada yang saya lihat. Dia juga melihat saya. Kami penggembalaan sini mau 23 tahun. Nggak usah Bapak ini cari-cari banyak kesalahan kita. Kita juga demikian kepada semua. Wajar kan Bapak Ibu, hauna jonok masih boy do tahingot ya perumpamaan satu dengan yang lain tidak salah. Tapi coba kita lihat, yang harus kita pegang adalah roh syafaat. Apa Bapak Ibu? Ketika kita lihat, iya ya Tuhan, memang tidak sempurna. Betul Bapak Ibu? Iya ya Tuhan, si Tian itu loh. Saya juga, Ibu Gembala, semua bisa, tinggal nyebut namanya aja. Betul tidak? Tapi kita miliki roh syafaat Bapak Ibu, sehingga kita tidak terseret. Kita lanjutkan, bagaimana dengan kita? Yuk, kita cek bersama-sama. Firman Tuhan adalah acuan bagi kita. Kalau firman yang berbicara, gak ada seorang yang tersinggung. Benar? Sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Sebab itu makanya dikatakan kita akan sampai nanti kepada yang dikatakan firman Tuhan, terimalah firman itu. Coba mari kita cek. Itu sebabnya ketika kita datang ke gereja ini Bapak Ibu menerobos hujan-hujan, kalaupun Bapak Ibu hujan, jangan merasakan ini. Ngari batu gereja, tong persembahan. Ngari batu gereja, dari salam diaken. Bapak Ibu, kita datang ke gereja keperluan kita. Coba katakan amin. Amin. Kebutuhan saya tahu Bapak Ibu berjuang, makanya tadi Pak bahasa bajunya Idun Boy Binai. Kalau kita tidak datang, maka kita yang rugi. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, bukan Tuhan yang rugi. Dan kalau kita tidak bersyafaat, bukan orang lain yang rugi. Maka Tuhan katakan, ampunilah mereka ya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita katakan. Nah, mari terus kita sediakan waktu yang terbaik. Maka jujur ya, mau saya mengkonfrontasi seperti ini, gak ada waktu, saya sibuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adakah Tuhan bedakan harus di gereja baru bisa bersekutu? Adakah Tuhan bilang harus di kamar baru bisa berdoa? Adakah dikatakan harus anak-anaknya sudah besar baru bisa ibadah? Saya Bapak Ibu izin, kalau Bapak Ibu marah sama saya, Ibu Gembala dan Pola Buai, dulu belum ada dapur 12. Waktu Bapak masih full timer di Tapga, dia harus pergi dan jarang bersama dengan saya. Abi Sharon menggendong adiknya, saya menggendong Cio. Susu banyak, apa kita bawa? Pampers. Kalau kita datang seperti pulang dari kampung. Tapi itu menjadi saya melihat bagaimana saya perlu Tuhan. Belum ada mobil dapur 12 Bapak Ibu. Semua daun di sekitar sini belum cantik seperti ini. Coklat daunnya. Coklat daunnya Bapak Ibu, bukan karena dicat. Ngertilah Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak ada waktu bagi kita, tidak ada tempat bagi kita untuk terpisah dari Tuhan. Mau hamil? Sebentar lagi kita perlu Tuhan. Jangankan sebentar lagi, sekarang pun. Betul Ibu Maya?
Ya. Sebelum saya pergi ke Tabgha, di rumah saya udah isi berapa pampers yang mau dibawa, karena Abigail dengan Gracio dulu masih ketemu pakai pampers. Bapak Ibu tahu dekat anak kami berdua. Iya, nggak ada mobil, motor kami dulu masih di sini, suaranya udah di sana. Itu luar biasa. Tapi itu kita jalani. Itulah yang membentuk otot-otot rohani kita. Bapak Ibu, sebetulnya bukan undangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Kaum ibu, yuk. Mau Bapak Ibu, mau ibu-ibu hanya di rumah kerja. Mau. Saya boleh melihat, nanti saya sebut, udah senyum dia. Saya tahu lah dia dari sini. Ibu-ibu, terlepas dari kesibukan kita, yuk. Nggak ada yang bisa kita bilang sama Tuhan, Ibu. Kalau tangan saya seperti ini, jangan marah Bu ya. Kadang saya ceplos. Tuhan nggak bisa bilang, hanya warung yang kau buka tutup, anakmu kau besarkan, semua kita kena. Bapak-bapak, terus dia akan berkata, yang udah pernah menikah, Bapak Ibu bersyukur, traktir kalau masih ada ngingatin. Jangan marah. Amin. Betul, jangan marah. Jikalau kita berdoa minta kesembuhan, bukan hanya waktu sakit kita diminta Tuhan seperti itu. Hatinya melekat. Kalau hatinya melekat hanya waktu sakit, beda nggak? Kalau waktu kebutuhan kita perlu baru hatinya melekat kepada Tuhan, beda nggak? Kalau kita waktu kita lagi mati lampu, tahu-tahu lalu kita berdoa, beda nggak? Ada dong begitu. Tahu-tahu mati lampu, nggak ada baterai, lalu dia berdoa. Tahu-tahu ketika hidup lampu, nggak ingat berdoa. Atau bekerja, maaf lah ya. Nah, mari Bapak Ibu, saya mau berkata, detik mana, di jam keberapa, di mana, kapan kita tidak perlu Tuhan. Kalau kita terus dibangun seperti ini, saya percaya kita menjadi tangguh menghadapi badai. Amin. Mau mati, saya udah katakan kemarin, Tuhan, apakah aku tidak bersuami lagi? Bapak Ibu tahu, kemarin saya jujur naik tensi saya, Tuhan. Saya bukan celah. Saya sadar, apa itu? Saya bukan celah kesedihan. Saya menangis melihat dapur saya. Ada juga saya pikirkan, twin naik. Coba Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan aku bodoh. Aku buka pikiranku. Saya pulang dari rumah susah. Saya bodoh Tuhan. Saya harus akui. Bapak Ibu mari. Saya katakan sama anak-anak, persoalan lebih daripada ini sudah kami hadapi. Tapi mami terbunuh membuka pikiran coba. Sedikit aja kita nggak di hadirat Tuhan, tinggal. Saya bukan obat yang paling saya gumuli. Saya minum loh Bu Susan. Saya minum, tapi saya bilang ampuni kebodohan saya Tuhan. Saya bukan celah. Celah itu apa Bapak Ibu? Saya nggak mencuri. Hati saya aja yang sedih. Bisa nggak itu membuat satu penyakit? Saya ngomong, saya kesaksian Bapak Ibu. Nah kalau kesalahan kami, kekurangan kami, Bapak Ibu lihat jadi undur pindah gereja. Wow, di mana tidak ada persoalan. Jangankan pindah gereja, kita nggak bisa tukar harga suami, tukar tambah di dalam pasangan. Kalau untuk hitung sampai sekarang tak tercatat lagi pergumulan. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu dikatakan, mari supaya kita boleh menggenapi ini, mari kita berjuang, mari kita boleh saling membangun di dalam Kristus. Benar Bapak Ibu, ketika saya berdoa, saya nggak usir, saya berdoa. Sekarang saya saksikan, saya berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni kebodohanku Tuhan. Saya rasakan belum saya minum habis obat, masih saya minum, saya akan sembuh. Dan itu tidak biasa saya alami. Itu karena celah. Bapak Ibu, jangan sampai penyakit memepet kita untuk datang kepada Tuhan. Lalu kita katakan, apa salahku Tuhan? Kita nggak berdoa, nggak melakukan firman Tuhan, udah salah kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita, kalau kita bertanya apa salahku, boleh sih bertanya. Kalau kita hidup perfect seperti yang Tuhan bilang, pasti kita nggak bisa. Betul tidak?
Sebab ukuran yang Tuhan buat untuk kita hidup gak mudah kita lakukan. Sebab itu mari kita boleh lihat bersama-sama, ya. Yuk. Sebab itu mari kita boleh lihat Amsal 28 ayat 19. Jikalau firman tidak menjadi pegangan dalam hidup kita, kita ini lihat. Betul kan? Coba mari kita lihat Amsal 28. Kita baca bersama. Siapa mengerjakan tanahnya akan ayat 18. Kamu membuat saya terhati. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Tapi di situ dikatakan berpeganglah kepada Tuhan. Jikalau tidak ada firman, liarlah rakyat. Itu intinya, ya. Nah, di 2 Petrus 2 ayat 12 itu ngeri lagi, dikatakan mereka seperti binatang. Oh, coba Bapak Ibu, kalau binatang seperti manusia, bagus nggak? Sepertinya bagus kan? Sangat bagus ya. Dia bisa nyalam, anjing bisa nyalam. Tapi coba di sini. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Kok nggak ada suaranya? Tersinggung ya? Kayaknya kena ini. Kita baca yuk. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan, apalagi dipotong. Ya kan? Ayam digoreng. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka, oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Godang dupe ayat firman Tuhan nasa baca mungkin, sehingga kita kaget. Kalau kita bilang kamu ini seperti binatang, ya kan Bapak Ibu? Itu bisa kena undang-undang berapa ya? Siapa yang tahu undang-undang? Upah Hansel ya. Tapi coba lihat di sini. Mereka itu sama dengan binatang yang tidak berakal. Saudaraku, kita tadi bersumber dari yang tadi dikatakan hidup mereka tidak seperti kebenaran Injil. Mari, ya. Tapi percayalah, Tuhan yang menulis, Tuhan yang mewahyukan ini kepada hamba-hambanya. Yuk, mari kita bersama-sama. Kenapa kita hanya tersinggung tapi kita tidak menerima firman? Benar loh, kalau Tuhan tidak di dalam kita, perangai kita juga bisa seperti itu. Benar kan? Bisa? Kebalik-balik. Anjing diajari tuannya nyalam. Anjing diajari tuannya bagaimana? Banyak hal. Tapi coba, apa target tuannya supaya anjingnya boleh menjadi kesukaan? Nah, kalau kita tidak berkaca, kalau kita tidak dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa seperti itu. Gak ada yang mau tentunya. Gak ada yang mau kan Bapak Ibu? Tapi otomatis jikalau kita tidak hidup dalam firman. Betul, saya tidak nakut-nakutin dan saya tidak bernubuat. Sebab itulah kita mati-matian. Tidak bisa berhenti sekarang. Pindah gereja kita boleh, saya tidak ninggung. Pindah kota kita bisa. Tapi pindah Tuhan Yesus bisa? Tidak bisa. Kisah Rasul 2 ayat 14 jelas-jelas dikatakan tidak ada keselamatan di tempat lain. Kalau kita sadar nggak bakalan kita meninggalkan Bapa kita. Nah, oleh sebab itu mari kita boleh bersama-sama lihat ya apa yang dikatakan tadi. Ada firman Tuhan yang mengatakan bagaimana kita harus berpegang kepada firman. Saya tidak bisa membuka ini semua. Kalau ada Bapak Ibu yang mau mencatat untuk membantu, ya coba mari kita lihat di mana dikatakan berpeganglah kepada perintah yang kukatakan, berpeganglah kepada perintahnya, berpeganglah kepada perkataanku dan semua. Ada di Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 4 ayat 40, Ulangan 7 ayat 11, Amsal 4 ayat 11, Pengkhotbah 12 ayat 13, 2 Tesalonika 15, 1 Timotius 1:13, Wahyu 2 ayat 25. Terakhir, mari coba kita buka di Wahyu 2:25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai akurat. Siapa itu aku?
Tuhan Yesus. Oke, satu lagi, Wahyu 3 ayat 11. Ya, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil Mahkotamu. Sebab itu jangan kita menggenggam erat-erat apa yang ada pada kita. Perhiasan kah, baju kah, suami kah, istri kah, anak kah. Bukan itu maksudnya saudaraku. Baik suami, istri, anak, mari kita berpegang kepada satu firman. Pengalaman gak cukup Bapak Ibu. Ada orang sepertinya rohani, tapi maaf, hanya rohana. Iya, kiranya firman Tuhan kita terima hari ini. Amin. Amin. Kalau kita tidak terima, Tuhan akan paksa kita sampai menerima firman. Catat omongan saya. Ada yang masuk di kandang babi. Ada kan Bapak Ibu? Ada. Nggak perlu kita masuk di situ. Hanya Pak Siahaan yang punya kandang. Nggak cukup kita di sana semua. Itu pun masih ada nggak Pak? Masih ya? Saya percaya kita nggak mau. Mari Bapak Ibu. Namanya mengikut Tuhan. Belum sampai kita berdarah-darah. Hanya nyut sedikit. Kurang sehat. Saya bukan nyinggung, tapi biar benar-benar tersinggung. Bahkan untuk kesembuhan kita perlu Tuhan. Amin. Amin. Benar. Saya udah katakan Tuhan ampuni guru. Saya nangis di situ. Saya saksikan kepada anak-anak kami. Mungkin masih ada yang seperti itu. Jujur kita harus terbuka. Saya terbuka. Saya terbuka. Tapi saya tidak lama-lama di situ. Beberapa minggu yang lalu Bapak menyampaikan, jikalau kita jatuh ke got atau ke kolam nggak lama-lama sekalian. Betul Bapak Ibu? Adalah keputusan yang salah. Ya sudahlah, kepalang tanggung, sudah berdosa. Hei, Tuhan berkata sekalipun dosamu merah, kalau kita masih punya niat bangkit, bangkitlah sebab Tuhan akan memampukan kita. Amin. Sebab kekuatan bagi kita untuk bangkit adalah datangnya daripada Tuhan. Kita hanya melangkah. Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan terlalu banyak kali-kali pikirannya, kali-kalinya kurang-kurangnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini Pak Bu, sedikit ya Bapak Ibu. Izin saya menyampaikan. Jikalau contoh salah satu di kaum ibu, saya sudah sampaikan kemarin. Anak-anak kami tidur begini segala macam. Bapak Ibu, biar di hari Rabu anak kita boleh mempersembahkan untuk Tuhan, kecuali sakit. Kalau hanya pekerjaan Bapak Ibu, semua kita bekerja, punya pekerjaan. Saya juga ada pekerjaan. Kesibukan rumah tangga saya juga punya. Apalagi Bapak Ibu. Ya, yuk mari. Saya sudah sampaikan tadi, pekerjaan gak habis-habisnya. Sepertinya kita dibuat stafnya karyawan. Harusnya kita yang memimpin pekerjaan. Sehingga kita tidak hanya berkata topang, bukan, tidak perlu ditopang dalam doa. Tapi mari kitalah yang menjadi perisai utama bagi keluarga kita. Dan bukan hanya keluarga kita yang perlu kita perisai. Bapak Ibu perlu tahu, atau mungkin sudah tahu puji Tuhan, lewat satu keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Betul? Betul. Lewat gereja yang kuat akan melahirkan kota yang kuat. Betul? Betul. Lewat kota yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat. Sebab itu jangan kita pikirkan keluarga kami sehat, aman. Bapak Ibu jangan kita berpikir di pikiran egois. Itu statement dari neraka. Sebab kita tidak dipanggil bukan hanya untuk memerisai diri kita. Sebab itu dikatakan pergilah. Tuhan tidak katakan di rumahlah. Kemarin kita dikatakan stay at home. Tapi dari rumah kita berdoa waktu itu. Kalau sekarang sesuai firman Tuhan, ayo pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Artinya soal pekerjaan di rumah belum pun selesai. Yuk, nanti kita tinggalkan, nanti kita lanjutkan. Sungguh. Mari bidang kita masing-masing. Kemarin saya boleh sampaikan kepada ibu-ibu di kaum ibu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, anak-anak kita menjadi
penggenap panggilan Tuhan dari yang kita terima. Bagaimana mereka boleh meniti perjalanan mereka di dalam Tuhan dengan takut akan Tuhan? Kitalah yang akan membawanya. Jikalau anak-anak kita sudah cukup mandiri mengenal Tuhan, puji Tuhan. Tapi jikalau belum, percayalah justru untuk itulah kita masih diberikan Tuhan. Ayo kita himpunkan bersama-sama. Jangan hanya kita berkata, kau udah berdoa, kau udah baca Alkitab, dan tanda kutip kita berkata, anakku susah bu, pak, handphone terus. Tapi coba kita lihat, mari kita lihat, adakah kita orang tua duduk di kaki Tuhan memberi contoh, ataupun mungkin karena kesibukan, tapi paling tidak anak kita melihat kita. Apa sehari-harinya yang kita lihat? TikTok, berita, segala macam. Sedangkan kita di hadirat Tuhan, sedangkan kita masih suka bersekutu dengan Tuhan. Tidak segampang itu juga anak-anak kita mengikuti. Benar Bapak Ibu? Kalau tidak percaya, kita akan kehilangan momen. Kalau kita hanya mempersiapkan hidup jasmani, lalu ketika nanti terlambat, baru kita mengerang. Terlambat. Dan itu pun kalau masih ada kesempatan untuk berbenah. Supaya kita pegang ini teguh, sehingga anak-anak kita boleh persiapkan, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita boleh melihat bersama-sama, sampai kita boleh menceritakan kepada anak-anak kita, dan kita berkata, ikutlah Papa, ikutlah Mama. Kenapa Yesus berkata, ikutlah aku? Karena Yesus adalah juru selamat, juga teladan. Dari dialah kehidupan, dari dialah hikmah, dari dialah sukacita. Semua dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Hanya satu yang tidak dari Tuhan, dosa. Kalau dari kita Bapak Ibu bagaimana? Ayo, mari bersama-sama, ini masih menjadi tugas kita. Wow, betapa sulitnya. Diriku saja susah, apalagi anak-anakku. Bisakah mundur? Coba mari kita lihat dulu, ya. Coba mari kita lihat, jika kita mundur Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya tidak mengutip-kutip, tapi jauh lebih baik kita tahu daripada tahu tapi tidak melakukan. Itu lebih lagi. Kalau memang kita belum tahu, anugerah masih berlaku atas kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita boleh menjadi contoh dan teladan. Bapak Ibu, saya mau berkata, semua kita sudah terhisap di Komsel di sini. Jikalau belum, terlambat Bapak Ibu. Hari ini, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Pergilah ke gereja, pergilah ke pemuda, pergilah ke Komsel. Kita cuma berkata pergilah, seperti Tuhan Yesus jadinya kita. Bapak Ibu sudah siap seperti itu? Bapak Ibu sudah siap seperti itu, hanya berkata pergi? Masih berat kan? Kita harus menjadi teladan. Sebab itu mari kita boleh lihat apa yang harus kita boleh kerjakan. Sudah banyak loh Bapak Ibu kita dengar firman. Sudah banyak, kita harus akui. Benar Bapak Ibu? Sudah banyak. Jangan pura-pura diam lah Bu, Pak. Sudah banyak Bapak Ibu. STN, Marga. Semalam aja udah ada yang mau katakan gini, berapa gereja disewa ya Bu? Hah? Masih bulan berapa udah mikirin Natal? Artinya kita sebagai orang tua, ya kan? Di kantor, di STN, lingkungan, marga, persautaan, pasakampungan, apa lagi? Saopu,
Yuk, anak-anak kita hanya kita bisa suruh, udah, mama pergi ya, dah, makan ya, semua udah di meja. Bapaknya juga berkata, papa pergi kerja, udah bye-bye ya nak. Dia akan berkata, iya ma, jajan. Iya pak, jajan. Cukup. Bapak Ibu, mari kita tangisi. Kita tangisi, apalagi belum. Saya tidak mengatakan kita baru mulai, sudah sedang melakukan. Tapi mari terus, belum selesai Bapak Ibu. Itu yang pernah saya saksikan. Jikalau kami dipanggil Tuhan, biar anak-anak kami tidak hanya membaca jujur ngolu, tapi mereka akan bangga menyaksikan bahwa kami adalah pahlawan iman bagi mereka. Sebab ukuran kita bukan hanya bagi sesama ini loh Bapak Ibu salib. Kalau untuk ukuran ini mungkin kita sudah komplit, tapi bukan hanya begini salib. Bagaimana yang ke atas? Ini Bapak Ibu, bagaimana dengan perkenanan Tuhan? Sudah kita gapai. Kalau untuk ini saya percaya kita sudah maksimal. Yuk, mari. Ya, kita buka dulu Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu sebabnya menjadikan hati kita ngeri. Ngeri kenapa? Jangan sampai anak-anak kita ini nanti berhenti sampai di sini. Kita nggak tahu kan Bapak Ibu. Kalaupun anak-anak kita dipanggil Tuhan duluan, bisa tidak? Bisa Bapak Ibu. Mari coba kita lihat. Adakah kita mengajarkan di usia mereka sampai saat ini? Itu pertanyaan. Adakah kita membawa mereka kepada Tuhan? Seperti kalau penyerahan anak, bawalah anak-anak itu datang kepada. Adakah kita membawa? Belum bisa mereka pergi sendirian. Jadi apa yang kita boleh lakukan pelayanan itu hanya melengkapi kita mengenal Tuhan. Tapi yang paling esensi, yang paling harus kita lakukan adalah mengikut Tuhan, menghidupinya sampai benar-benar hidup kita seperti yang Tuhan katakan tadi di Galatia 2 ayat 14. Yuk mari bersama. Kelemahan saya ditutupi oleh Bapak Ibu, kelemahan Bapak Ibu ditutupi, demikian kita bersinergi bersama-sama sehingga kita menjadi umat yang kuat. Amin Bapak Ibu. Ini jangan ditambah satu ulum ini. Wow Bapak Ibu, kita sedang rugi sebetulnya. Gak sadar aja. Ya. Nah, jadi mari ini kita boleh lihat ya. Semakin banyak kita dapat, sebanyak dituntut. Tapi mundur gak bisa. Ada pribadi yang tidak berkenan. Kalau hanya manusia gak apalah. Oh manusia ukurannya relatif kok. Enggak. Hari ini dia mau suka, mau gak dengar Bapak Ibu firman ini juga gak ada yang bisa mengubah kita. Sungguh gak ada. Siapapun yang khotbah di sini gak akan bisa merubah Bapak Ibu. Tak merubah saya juga. Tapi ketika saya terima firman itu, saya renungkan, saya ulang-ulang, saya belajar, itulah yang mengubah hidup saya dari waktu ke waktu. Sama kita semua. Ya. Nah, sebab itu mari coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Yuk. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya dia yang menyelamatkan jiwa. Oh, oke. Benar, bertumbuh ya. Bertumbuh itu salah satu. Sekarang kita buka lagi
Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman memberikan kita kekuatan, firman menyembuhkan kita, firman memberikan kita sukacita, firman memberikan kita kesehatan, firman membuat pikiran kita boleh melihat seperti Bapa melihat. Tadi saya terlewat menyampaikan untuk bertumbuh. Ada di 2 Korintus 10 ayat 15, Efesus 4 ayat 15, Kolose 1 ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 2. Coba buka 1 Petrus 2, maaf ya, untuk kita diperlengkapi harus ini. 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, kita diumpamakan dengan banyak hal. Tadi maaf dengan binatang, juga seperti ini dengan anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir mau enak, gulai, rendang, apapun, tapi dia butuh susu. Banyak hal yang tersedia di bumi ini, betul Bapak Ibu? Tapi kita perlu satu yang memberikan kita hidup tangguh dan tidak terseret, bahkan kita menguntungkan kerajaan Allah, itu firman. Ya, coba besar upah kita, sebab jangan kita melepaskan, apalagi mundur. Santai, jangan Bapak Ibu. Makanya lagu dikatakan santai. Oh, beginilah caranya kita dinabuhkan iblis. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak kita, yuk, ya, anak-anak kita ada di sini saya lihat, mari bersama-sama. Jikalau kita orang tua boleh terus berjuang, mau capek kerja, tidak bisa kita tidak berdoa. Mari kita bawa anak-anak kita. Jangan berkata begini, nggak boleh, buah bainon, lo Messi, hei Bapak Ibu, jangan dukung anak kita untuk hanya sendirian. Betul. Kalau kita berkata demikian, kita menjadi orang nomor 1 akan membuat mereka mencari jalan sendiri. Tapi kita akan berkata, ayo nak, di luar Tuhan kita binasa. Harus berani kita menyatakan demikian. Iya. Ada kadang seperti ini, nggak belga dan dingga pesomoni. Udah tahu dia udah besar, Bapak Ibu, hati-hati. Nah, kami share udah berumur berapa sekarang? Yuk, mari bersama-sama. Satu hal kita tidak hanya menyuruh, supaya kita beroleh kehidupan bersama-sama. Terakhir Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Padahal kita di mana? Bagaimana kita memikirkan perkara di surga kita di bumi? Harus bersungguh-sungguh, Tuhan tolong. Ada banyak suara yang ku dengar, tapi tolong aku supaya bisa mendengarkan Engkau. Ya, lagi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terakhir, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tidak ada yang terlewat di usia ini. Mau apapun jabatan kita, pekerjaan kita, mahkota kita, pangkat, kedudukan, firman adalah kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Mari rindukan, mari bersekutu dengan Tuhan. Siapapun terbatas mengajar kita sekali lagi. Kita bawa pujian ini, aku percaya bisa sempurna. Tuhan yang menyempurnakan kita. Aku percaya bisa sempurna. Kita bawa pujian ini Bapak Ibu ya.
Tidak cukup kami hanya mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Terlebih kami menerima firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Kami mau mengulang-ulanginya. Sampai firman itu menjadi daging di hidup kami. Sampai kami melakukannya. Hingga kami mengajarkannya kepada generasi kami. Kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terbatas Tuhan siapapun mengajar kami, tapi Roh-Mu yang tidak pernah terbatas mengajar, memimpin kami kepada setiap kehendak-Mu. Sebab itu kami bersyukur, Roh Kudus muridkanlah kami, pimpinlah kami, ajarilah kami Tuhan, supaya kami bertumbuh seperti kehendak Bapa, sehingga hidup kami, perilaku kami seperti perilaku Kristus, melakukan kebenaran. Berikan kami hati yang bijaksana Tuhan, supaya di hidup kami ada roh syafaat yang tinggi, supaya kami tidak terseret oleh apa yang kami lihat dan dengar, tapi kami senantiasa belajar mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Firman-Mu berkata kepada kami, Engkau menyatakan rahasia-Mu kepada orang yang intim dengan-Mu, dan perjanjian-Mu Engkau nyatakan bahwa setiap kami untuk terus mengalami Tuhan. Semua kami ada di gereja ini, yang boleh termasuk Tuhan usia dewasa, semua kami Tuhan, satu pribadi Roh Kuduslah yang menjadi guru kami dalam usia kami. Bagaimana kami boleh mengaplikasikan firman-Mu sampai Engkau dapati kami pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa untuk semua jemaat-Mu, pelayan Tuhan, baik di lingkungan kami yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di sekitar sekeliling kami. Biar Engkau temukan hati kami melekat kepadamu, sebab Engkau yang berjanji bahwa Engkau akan meluputkan kami. Terima kasih Tuhan, yang di dalam pemulihan terus terjadi pemulihan. Engkau merendam tubuh kami sampai tubuh kami tangguh menghadapi cuaca, menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan. Firman adalah kekuatan bagi kami menghadapi segala masa dan persoalan. Terpujilah Tuhan, bahkan menghadapi berkat sekalipun, sehingga kami tidak terseret oleh keterbatasan, sekalipun oleh kemaksimalan. Kasih Roh Kudus, kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Kau berkata kepada kami supaya kami memikirkan perkara di atas, perkara yang Yesus pikirkan. Sehingga bagaimana Bapa melihat, bagaimana Bapa berpikir, bagaimana Bapa merindukan jiwa-jiwa dan belas kasihan, itulah kami miliki. Terpujilah Tuhan. Makasih Tuhan untuk Pak Gembala yang boleh menjadi berkat Tuhan, menyampaikan isi hatimu, menyatakan isi hatimu, bahkan menghidupinya di Nongsa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Sekali lagi Tuhan, jemaat-Mu yang tidak bisa bersama kami karena sakit Tuhan, biar jemaat-Mu boleh mendengarkan lewat live streaming, terlebih mengalami Engkau secara pribadi. Kalau sebentar kami pulang, kami bersyukur beroleh anugerah melayani Tuhan, dan kami Engkau dapati melakukan kehendak Bapa. Mari kita angkat tangan kita saudaraku. Kita akan membawa pulang. Kami terima berkat-Mu Tuhan, firman yang menghidupkan, firman yang membangkitkan, firman yang meneguhkan, firman yang memberikan kami jalan keluar, bahkan firman yang membuat kami melangkah memberitakan Injil itu, dan hidup kami menjadi kesaksian, sebab hidup kami adalah suratan Kristus yang terbuka. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan